bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Ibu harap semuanya dalam keadaan baik dan sehat. Dan juga meskipun kita sedang belajar di rumah, tetapi kita harus tetap semangat. Juga harus menjaga kebersihan dan menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Salah satu caranya yaitu dengan rajin mencuci tangan, menggunakan masker ketika kita sakit atau keluar ruangan, dan juga tetap di rumah. Sebelum belajar, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa di dalam hati, dipersilakan. Berdoa dicukupkan. Nah, supaya menambah semangat di pagi hari ini, maka Ibu ingin mengajak anak-anak untuk tepuk semangat. Coba kita tepuk semangat sama-sama ya. Tepuk semangat. 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 Nah, Ibu harap kalian semangat belajar ya. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar matematika mengenai menaksir dan mengukur sudut. Nah, sebelumnya Ibu mau bertanya, anak-anak masih ingat tidak apa yang dimaksud dengan sudut? Coba sebelumnya Ibu mau bertanya, kira-kira dari ruangan atau benda-benda di sekitar kita apakah terdapat sudut? Ya, betul. Sudut bisa terdapat di sekitar kita. Contohnya, misalnya ini papan tulis ya. Kira-kira di papan tulis apakah terdapat sudut? Betul. Nah, di sebelah mana ya? Jadi, papan tulis memiliki berapa buah sudut? 4. Betul sekali, 4 buah sudut. Yaitu ada di pojok kiri atas, pojok kanan atas, pojok kiri bawah, dan pojok kanan bawah. Betul sekali. Jadi, kira-kira apa ya yang dimaksud dengan sudut? Oke, Ibu kasih contoh satu lagi. Misalnya di sini Ibu mempunyai sebuah buku. Nah, ada berapakah sudut pada buku ini? Ada 4 buah sudut. Nah, di sini bagian atas buku berbentuk garis lurus, bagian samping dan bawah buku juga berbentuk garis lurus. Nah, sudut itu ada di mana ya? Ya, sudut ada pada perpotongan. Misalnya antara bagian atas buku dan garis di samping buku yang bertemu di satu titik yang membentuk titik sudut. Jadi, apa yang dimaksud dengan sudut? Sudut merupakan perpotongan antara dua buah garis yang lurus. Nah, setelah kita mengetahui apa itu sudut, kita akan belajar untuk menaksir sudut. Nah, seperti yang sudah anak-anak tahu bahwa sudut itu ada berapa bentuk? 1, 2, 3. 3 bentuk. Yang pertama, ini adalah sudut lancip. Yang kedua, ini adalah sudut siku-siku. Dan yang ketiga adalah sudut tumpul. Bagus sekali. Nah, kira-kira manakah sudut yang berukuran paling kecil? Betul sekali, sudut lancip. Nah, sudut lancip memiliki ukuran besar sudut paling kecil. Dan manakah ukuran sudut yang paling besar? Ya, sudut tumpul. Sudut tumpul memiliki besar sudut yang lebih besar. Dan sudut siku-siku memiliki besar sudut yaitu 90 derajat. Nah, jika kita lihat perbandingan antara ketiga bentuk sudut ini,
maka sudut yang berbentuk lancip akan berukuran relatif lebih kecil daripada sudut yang berbentuk tumpul. Sehingga makin kecil besar sudutnya, maka semakin lancip bentuknya, dan semakin besar sudutnya, maka bentuk sudutnya akan tumpul. Anak-anak, setelah kita mengetahui bentuk-bentuk sudut, coba kita buat sudut berdasarkan jarum jam. Nah, kira-kira apakah bentuk sudut yang ditunjukkan oleh pukul 10? Apa ya? Ya, bagus, sudut lancip. Nah, selanjutnya, apakah sudut yang dibuat oleh pukul 10 dan pukul 10.30, manakah yang lebih besar? Ya, tentu saja pukul 10.30. Namun, ada perbedaannya loh. Jadi, untuk sudut pukul 10 itu berbentuk sudut lancip. Sedangkan pada pukul 10.30, sudutnya sudah berbentuk sudut tumpul. Bagus sekali. Nah, satu lagi ya. Saya contohkan. Sudut yang dibentuk oleh pukul 9 tepat. Sudut apakah ini? Ya, betul sekali. Sudut siku-siku. Karena besar sudutnya yaitu 90 derajat. Nah, seperti itu cara memperkirakan besar sudut. Nah, anak-anak, setelah mengetahui cara memperkirakan besar sudut, sekarang kita akan belajar untuk mengukur besar sudut. Tapi sebelum mengukur besar sudut, kita harus mengenal alat ukur sudut, yaitu busur derajat. Nah, busur derajat ini memiliki beberapa bagian. Di antaranya yaitu di sini terdapat titik pusat busur, kemudian terdapat garis lurus pada busur di bagian bawah, kemudian terdapat skala tepi busur, dan yang terakhir terdapat skala 0 derajat. Nah, untuk skala 0 derajat ada dua, yaitu di sebelah kiri dan di sebelah kanan. Untuk skala 0 derajat yang ada di sebelah kiri, biasanya digunakan untuk mengukur sudut yang terbuka ke arah kiri. Dan skala 0 derajat yang ada di sebelah kanan biasanya digunakan untuk mengukur sudut yang terbuka ke arah kanan. Nah, untuk cara mengukurnya, di sini Ibu akan mencontohkan dua buah sudut seperti ini. Ibu kasih nama sudut A dan sudut B. Nah, caranya yaitu kita tempelkan titik pusat busur pada titik sudut seperti ini. Kemudian, garis lurus pada busur harus berhimpit lurus dengan garis pada bagian bawah sudut. Nah, kemudian kita lihat garis pada sudut di bagian atas berhimpit pada skala keberapakah ya? Nah, karena ini merupakan sudut yang terbuka ke arah kanan, maka kita gunakan skala 0 derajat pada busur yang ada di sebelah kanan. Jadi kita hitung mulai dari 0 ke arah kiri. Nah, ternyata setelah dilihat, garis pada sudut berhimpit pada skala 40 derajat pada busur. Nah, maka berarti bahwa sudut A memiliki besar yaitu 40 derajat. Kemudian kita akan mengukur sudut B. Nah, sudut B kita lakukan pengukuran dengan cara yang sama. Nah,
seperti ini ditempelkan. Kemudian kita akan menggunakan skala 0 derajat yang mana ya? Ya, betul, skala 0 derajat yang ada di bagian kiri atau bagian bawah. Nah, mengapa? Karena sudut B merupakan sudut yang terbuka ke arah kiri. Betul. Setelah seperti ini, kita lihat. Nah, garis pada sudut B berhimpit pada garis 40 derajat pada busur. Yang artinya sudut B memiliki besar sudut sebesar 40 derajat. Nah, anak-anak, seperti itu cara mengukur sudut menggunakan busur. Setelah mengetahui cara mengukur sudut, sekarang kita akan mengerjakan soal latihan. Anak-anak, Ibu kasih waktu 30 menit untuk mengerjakan soal latihan ini. Selamat mengerjakan. Nah, karena kalian sudah selesai mengerjakan, mari kita bahas sama-sama soal tersebut. Soal pertama yaitu, gambarlah sudut yang besarnya A. 120 derajat, B. 20 derajat, dan C. 85 derajat. Kita kerjakan dulu ya, 120 derajat. Mula-mula kita gambar sebuah titik di bawah titik pusat pada busur. Kemudian kita boleh memilih akan menggunakan skala 0 derajat di sebelah kiri atau di sebelah kanan. Nah, kita coba gunakan skala 0 derajat yang ada di sebelah kanan. Kita beri titik. Nah, kemudian kita lihat mana dari skala 0 derajat di sebelah kanan yang menunjukkan skala 120 derajat. Nah, ternyata di sini. Nah, setelah terbentuk 3 titik, kita beri nama titik A, B, C. Misalnya ya, ini boleh dibebaskan. Kemudian kita selanjutnya tarik garis lurus. Tarik garis lurus. Nah, sehingga terbentuk sebuah sudut yang besarnya 120 derajat. Jadi, yang A jawabannya seperti ini, kurang lebih gambarnya ya anak-anak. Nah, kemudian untuk soal kedua, yaitu hitunglah besar sudut pada pukul 10. Pada pukul 10 ya. Nah, kita kalau masih bingung, kita gambar dulu jam dindingnya. Diusahakan bentuknya buat sempurna ya. Nah, kita beri titik di bagian tengah, kemudian kita beri angka. Pukul 10 tepat ya. Berarti jarum pendek menunjukkan ke angka 10 dan jarum panjang menunjukkan ke angka 12. Nah, berarti sudut yang terbentuk seperti ini. Kalian bisa perpanjang jarumnya untuk melihat kemungkinan sudut yang terbentuk agar bisa diukur dengan busur. Nah, setelah kita lihat, ternyata kita menggunakan skala 0 derajat di sebelah kanan. Ya, betul sekali, sebelah kanan. Kemudian angka yang berhimpit yaitu
pada skala 60 derajat pada busur, sehingga pukul 10 tepat menunjukkan besarnya sudut sebesar sebesar 60 derajat. Nah, seperti itu anak-anak jawabannya. Jadi lain kali yang masih salah, kita bisa membenarkan ya. Setelah kita mempelajari mengenai cara menaksir sudut, cara mengukur sudut, dan cara menggunakan busur, apakah kalian masih terdapat kesulitan? Semoga kesulitan tersebut dapat digali lebih lanjut dan dipelajari lebih dalam lagi. Nah, anak-anak harus tetap semangat belajar ya. Ingat pesan ibu. Sekian pembelajaran hari ini. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Jangan lupa belajar lagi dan kerjakan PR yang sudah ibu instruksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi pembelajaran matematika kelas 4 mengenai sudut. Semoga bermanfaat dan dapat menjadi referensi pembelajaran. Terima kasih. Bye-bye.